Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Farnida. Saya guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Makmur Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan melakukan uji kinerja di Lembaga MI Al-Makmur Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan materi akhlak terhadap lingkungan, hewan, dan tumbuhan dengan menggunakan metode problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita belajar hari ini, Wida akan mengecek dulu kerapian dan kebersihan kelas kalian. Coba semuanya berdiri. Baik. Terima kasih, silakan duduk. Ya, bersih semua. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Sekarang silakan untuk ketua kelas Mbak Mema, silakan dipimpin doanya. Isti'adadan bisa'adana khusyu'an wa ama'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar supaya tumbuh di hati kita, jiwa kita, cinta tanah air. Silakan semuanya berdiri. Alhamdulillah
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Tidak, saya dulu ya. Ahmad Fajar Afifullah, Aprilia, Fajira. Dwi Suyatno Asadi, Hasna Humaira, Siva Amelia, Faizul Iba, hadir. Yoga, kemana Yoga? Sakit, tadi juga. Terima kasih. Baik, sebelum Wida melanjutkan pelajaran, masih ingat ya kemarin apa yang sudah kita pelajari? Masih ingat? Masih. Pelajaran apa yang kemarin kita laksanakan? Asmaul Husna. Coba yang mau tanya, apa pengertian dari Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa? Coba Mas Adi. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik, betul Mas Hana? Benar sekali. Sekarang yang kedua pertanyaan. Kemarin kan kita Asmaul Husna Asami, ya kan? Coba Mbak April, Asami itu apa artinya? Maha mendengar. Sama gak maha mendengarnya manusia dengan maha mendengarnya Allah SWT? Tidak. Oke, sekarang coba perbedaannya apa? Mbak Mira coba. Asami manusia diucapkan, sedangkan asami Allah di dalam hadis Oh, untuk materi hari ini akan diajarkan tentang akhlak terhadap lingkungan, hewan dan juga tumbuhan. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Wida punya tayangan beberapa video, silakan nanti dipahami dan ditelaah, gitu ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Edukasi. Permasalahan keuangan sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahan keuangan itu sendiri bisa terjadi karena faktor alam dan karena olah manusia sendiri. Mengikuti macam-macam permasalahan keuangan hidup yang perlu kalian. Satu, masalah kecemasan sungai. Permasalahan keuangan hidup yang pertama adalah Baik, untuk video yang kedua kita akan putarkan lagi. Ini ikan gue kemana? Wah, ini kayaknya dimakan kucing nih. Woi, kucing kurang ajar. Lo bener-bener ya. Enak aja lo makan ikan gue. Ada apa sih? Kenapa sampai marah-marah? Ini ada kucing yang ambil ikan gue. Dasar. Gak usah dukul juga dong. Iya nih kucing kurang ajar banget ya. Emang harus dipukul nih biar jelas. Tuh, menyakiti atau mengikat kucing seperti menendang, menyiram dengan air panas, membunuh atau yang lainnya itu kan dilarang dalam Islam. Emangnya kau mau meneraka karena mengikat kucing? Tapi kan ini salah dia. Udah gak sopan dia mencuri ikan gue. Tetap aja gak boleh. Tahu gak cerita tentang wanita yang diajar karena mengikat ekor kucing? Hah? Gak tahu. Gak pernah dengar gue. Jadi ini ada seorang wanita yang diajar karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Wanita itu masuk neraka karenanya kucing itu gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dilepas lagi sampai kucing itu memakan hewan yang ada di tangan. Gue udah mau masuk neraka. Ya udah bos, habis itu ikannya. Tadi juga ambilin air buat lo minum. Nah gitu dong. Baik, setelah kita melihat video tadi, apa yang terjadi jika kita selalu membuang sampah sembarangan atau limbah apapun sembarangan? Apa yang terjadi? Iya, kayak tadi videonya ada banjir, ada kerusakan alam, ya toh, tadi seperti itu. Terus, apa yang Islam ajarkan? Kenapa kok kita harus menyayangi dan mencintai hewan dan lingkungan? Karena sesama makhluk hidup. Kalau sesama makhluk hidup harus saling mencintai, menyayangi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ini, tidak ada tujuan pembelajaran dulu. Kenapa kita harus mempelajari tentang akhlak terhadap lingkungan, hewan dan juga tumbuhan? Yaitu yang pertama, agar supaya kalian itu bisa mempraktekkan sikap apa yang harus kalian lakukan ketika nanti di lingkungannya kok kotor, nanti kok bau dan ada
boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh, karena efeknya sangat begitu tadi besar sekali. Kita mulai, sudah dibuka halaman 33 sudah ya? Sudah. Akhlak terhadap hewan, lingkungan, dan juga tumbuhan. Harus kepada siapa kita berakhlak baik? Apakah hanya kepada manusia saja? Tidak. Jadi yang pertama harus kepada siapa selain sama manusia? Kemudian kepada siapa lagi? Kemudian kepada hewan. Apa itu akhlak? Di situ dijelaskan akhlak adalah sifat atau sikap seseorang yang tercermin dalam perbuatan baik, namanya akhlak. Jadi perbuatan yang baik itu namanya akhlak. Kalau perbuatan yang buruk apakah dinamakan akhlak juga? Tidak. Oke. Dalam Islam akhlak tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan semua ciptaan Allah. Selanjutnya, yang pertama akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu meliputi apa saja di situ? Udara, kemudian air, kemudian tanah, kemudian makanan dan segala sesuatu di sekitar kita. Itu namanya akhlak terhadap lingkungan. Selanjutnya, dalil tentang menjaga lingkungan. Coba dibaca oleh Mbak Azan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Yang kedua yaitu akhlak terhadap hewan. Hewan juga makhluk Allah yang harus dihormati dan tidak disakiti. Ya, nggak boleh disakiti. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi hewan dan melarang kekerasan terhadapnya. Contoh akhlak terhadap hewan. Coba yang pertama, Mas Buhan, dibaca. Memberi makan hewan peliharaan. Iya, memberi makan hewan peliharaan. Apa kedua, Mas Afif, coba dibaca itu contoh akhlak terhadap hewan. Tidak menyiksa atau menyakiti hewan. Tidak menyiksa atau menyakiti. Yang ketiga, silakan dibaca Mbak Azhar. Tidak membuang binatang ke jalan. Tidak membuang binatang ke jalan. Yang terakhir, apa itu? Contoh akhlak. Dibaca Mbak Hasna. Tidak membunuh binatang tanpa alasan syar'i. Tidak membunuh binatang tanpa alasan syar'i. Selanjutnya, akhlak terhadap tumbuhan. Tumbuhan memberikan oksigen, buah, bunga, dan keindahan. Maka dari itu Islam menganjurkan menanam dan tidak merusak tanaman. Kemudian buah. Ya, tanaman yang kita tanam. Ada tanaman saja. Ada tanaman apa saja yang kalian tanam? Coba. Mangga. Apalagi? Pisang. Rambutan. Apalagi? Pisang. Apalagi? Belimbing. Apalagi? Jambu. Dan itu adalah salah satu contoh tanaman yang menghasilkan buah. Bisa kalian makan, ya kan? Nah, itu namanya kenapa kita harus ada akhlak terhadap tumbuhan agar tidak selalu merusaknya. Kemudian bunga dan keindahan. Bunga, keindahan itu juga bisa kita lihat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik, setelah kita mempelajari tentang akhlak terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan, kali ini Bida akan memberikan sebuah materi untuk didiskusikan. Coba dilihat dulu di layarnya. Jelas ya gambarnya? Jelas. Apa gambar apa ini? Adu ayam. Ayam larung. Ya, sambung ayam. Silakan kalian diskusikan sesuai kelompok masing-masing. Bida akan tunggu jawaban kalian 5 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau gitu silakan dari kelompok masing-masing perwakilan ke depan untuk hasil diskusinya disampaikan pada teman-temannya. Dari kelompok yang perempuan dulu, siapa yang mau maju? Oke, silakan berbilang. Oke, ini diskusi tentang sambung ayam. Diskusi kelompok kami yang mempelajari akhlak terhadap hewan. Kami
Wah, luar biasa, tepuk tangan dari kelompok. Baik, untuk yang kelompok kedua yaitu dari laki-laki, siapa yang mau maju? Oke, Mas Adi. Silakan. Hasil diskusi kami tentang sambung ayam, menurut kelompok kami, sambung ayam adalah perbuatan yang tidak baik karena menyiksa hewan. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Adi. Bagus sekali pendapatnya, bagus sekali diskusinya, luar biasa. Untuk pelajaran hari ini saya kira sudah, tapi tidak akan memberikan satu tugas rumah buat kalian tentang hasil materi hari ini dan bisa dikumpulkan pelajaran yang akan datang. Itu ya, paham anak? Paham. Besok pertemuan yang akan datang bisa dikumpulkan beda. Untuk saat ini bisa bersiap-siap dimasukkan dalam tas semua peralatannya. Baik, setelah kita mempelajari hal-hal yang sudah ada tadi, mari kita reflektif dulu ya. Coba tadi yang sudah kalian pelajari, akhlak apa saja atau arah kepada siapa yang harus kita lakukan? Kepada Lingkungan, tanaman, juga lingkungan. Betul sekali, selain manusia kita juga harus lingkungan, tanaman dan hewan. Bolehkah kita menyakiti hewan? Ya, kalau hewan buas boleh disakiti tidak? Boleh disakiti, tapi kalau nggak menyakiti kita ya jangan disakiti atau dibunuh. Jadi kita selesai hari ini, kita akan berdoa, tapi jangan lupa semangat belajar dan terus berkarya. Jadilah anak yang soleh solehah. Baik, kita akan berdoa sebelum pulang agar supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusrinna al-insana fi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hati-hati di jalan ya kalau nanti pulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.